Setelah menentukan alasan yang masuk akal di balik kejadian ini, ekspresi Han Li kembali normal saat dia terus menilai gunung di kejauhan. Beberapa saat kemudian, batasan di kejauhan akhirnya lenyap, dan dia meninggalkan jendela dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya, lalu duduk kembali ke kasur sebelum menutup matanya. Selama beberapa hari berikutnya, selain kunjungan kehormatan harian wajib Xu Qianwu, tidak ada anggota keluarga Xu yang datang untuk mengganggunya. Namun, dari sedikit kekhawatiran yang terus-menerus ada di matanya, tampaknya apa yang telah dilakukan keluarga Xu tidak berkembang dengan sangat mulus. Benar saja, fluktuasi yang sama akan meletus dari gunung itu setiap malam, dan selama beberapa kunjungan wajib harian Xu Qianyu berikutnya, Han Li tahu bahwa dia ingin mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi selalu memutuskan untuk tidak melakukannya. Han Li tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap ini, tetapi tidak ada yang lolos dari deteksi. Pada pagi kelima, Han Li sedang dalam proses memeriksa jimatnya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Dan dia tiba-tiba membalik tangannya, di mana jimat itu menghilang dalam sekejap. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Xu Qianyu bukanlah satu-satunya yang datang mengunjunginya pagi ini, dia juga ditemani oleh Xu Jiao dan pria lain yang tidak dikenalnya. Pria ini memiliki aura yang sangat kuat dan merupakan kultivator tempering tata ruang yang terlambat. Sedikit kejutan melintas di matanya. Siapa yang mengira akan ada pembudidaya yang kuat di keluarga Xu? Mereka yakin telah menyembunyikannya dengan cukup baik. Saat pikiran ini mengalir di benak Han Li, suara hormat Xu Jiao terdengar dari bawah. Junior Xu Jiao memberi hormat kepada Han Senior. Bolehkah saya mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Anda? Tentu saja. Tidak perlu begitu sopan dan formal, rekan Taoist Xu, harap tunggu di aula sebentar, dan aku akan segera turun, jawab Han Li sebelum bangkit dan berjalan ke bawah. Beberapa saat kemudian, Han Li muncul di aula di lantai pertama, dan dia segera mengalihkan perhatiannya ke pembudidaya tempering tata ruang yang tidak dia kenal. Orang yang berdiri di samping Xu Jiao adalah seorang pria muda dengan jubah abu-abu yang agak usang. Dia tampaknya hanya berusia sekitar 27 hingga 28 tahun, dan dia juga menilai Han Li dengan senyum hormat. Setelah diperiksa lebih dekat, Han Li dapat melihat bahwa pria ini memiliki kemiripan dengan Xu Jiao, dan menilai dari penampilan luar saja, dia tampak seperti junior Xu Jiao. Xu Jiao segera membungkuk ke arah Han Li sebelum membuat perkenalan. Han Senior, ini adalah sesepuh dari keluarga Xu kami, Xu Yuan. Dia telah mencapai titik kritis dalam kultivasinya beberapa hari yang lalu, jadi dia tidak dapat keluar dari pengasingan untuk menyambutmu. Penatua, saya dapat melihat bahwa rekan Taoist Xu Yuan telah mencapai puncak tahap tempering tata ruang dan kemungkinan besar dapat mencoba terobosan ke tahap integrasi tubuh kapan saja sekarang. Jika Anda berhasil, Anda dan saya akan menjadi sama, kata Han Li sambil tersenyum saat dia memeriksa pemuda itu. Mata tajammu benar-benar tak tertandingi, senior. Namun, peluangku untuk membuat terobosan sukses sangat tipis. Pria muda itu menghela nafas setelah juga membungkuk hormat ke arah Han Li. Han Li tersenyum mendengar ini, tetapi tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Dia duduk di kursi utama, lalu memberi isyarat agar semua orang juga duduk. Xu Jiao dan yang lainnya segera mengungkapkan rasa terima kasih mereka sebelum duduk di kedua sisi Han Li. Apa kau memutuskan untuk mengunjungiku karena kau menemukan berita tentang Fiery Ice Soul? Ketua keluarga Xu Han Li langsung melanjutkan pengejaran. Xu Jiao terkejut dengan betapa lugasnya Han Li, dan bibirnya berkedut saat senyum masa muncul di wajahnya. Jika Anda menanyakan hal ini kemarin, maka saya tidak akan bisa memberikan jawaban yang meyakinkan, tetapi saya memang datang mengunjungi Anda untuk masalah ini, dan saya ingin meminta bantuan dari Anda. Bantuan? Han Li mengangkat alis dengan cara yang sedikit terkejut. Sejujurnya, 2 item yang kamu berikan kepada kami memang akan memungkinkan kami untuk melacak Fiery Ice Soul, tapi kekuatan kami tidak cukup untuk menggunakan item itu, dan kami akan membutuhkan kekuatanmu juga, senior, Xu Jiao menjelaskan dengan singkat. Memang, ketiga pembudidaya tempering ruang keluarga Xu kami telah melakukan upaya, tetapi akhirnya gagal karena kekuatan sihir kami kurang. Oleh karena itu, kami hanya dapat meminta bantuan Anda, senior,
Xu Yuan menimpali dengan ekspresi serius di wajahnya. Begitu. Apa kalian berdua bisa menjelaskan situasinya lebih detail dulu? Han Li bertanya dengan tenang. Dengan status dan kekuatannya saat ini, dia secara alami tidak akan membuat janji cepat. Tentu saja. Bahkan jika kamu tidak bertanya, aku akan mengungkapkan sifat situasinya. Xu Jiao berhenti sejenak untuk mengumpulkan pikirannya, lalu melanjutkan, sebenarnya tidak terlalu rumit. Pernahkah Anda mendengar tentang teknik jiwa darah agung, senior? Alis Han Li berkerut sedikit sebelum dia dengan cepat mengingat informasi yang relevan, dan ekspresinya sedikit berubah saat dia berkata, teknik jiwa darah hebat. Kedengarannya agak familiar. HMM? Mungkinkah ini teknik jiwa darah besar yang sama yang dikembangkan oleh itu Daus Master Blood Crystal puluhan ribu tahun yang lalu? Tanda petik ganda buka. Seperti yang diharapkan, Anda benar-benar pernah mendengar tentang seni kultivasi ini. Kristal darah guru Taois ini adalah keajaiban yang sangat langka di antara umat manusia kita. Dia tidak hanya menciptakan teknik jiwa darah besar ini, dia bahkan menggunakannya untuk membunuh makhluk asing dari basis kultivasi yang sama seperti dia di masa lalu. Sejujurnya, kristal darah guru Taois telah lama binasa, tetapi jiwa Esprit menemukan apa yang telah dia tinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Meskipun seni kultivasi ini dekat dengan seni iblis, dan tidak mungkin ibu pemimpin kita akan bersusah payah mengubah sepenuhnya seni kultivasi agar dapat diakses olehnya, dia masih bisa mengolah sebagian kehidupan menyimpan teknik rahasia dalam seni budidaya, dan juga memperbaiki beberapa jenis harta yang menyelamatkan nyawa. Di antara barang-barang yang Anda berikan kepada kami adalah blood social, yang nenek moyang kami disempurnakan di masa lalu, dan botol berisi gumpalan darah jiwanya. Yang perlu kita lakukan untuk melacak ibu pemimpin kita adalah membangunkan jiwa darah ini. Saat Xu Jiao berbicara, dia mengawasi reaksi Han Li selama ini. Namun, selain dari reaksi sekecil apapun yang ditunjukkan Han Li setelah mendengar tentang blood social, dia tetap tanpa ekspresi sama sekali. Fenomena yang terjadi beberapa malam terakhir ini muncul dari upaya Anda untuk membangunkan jiwa darah, kan? Han Li tiba-tiba bertanya setelah jeda singkat. Memang, senior. Kami tidak berani menunda dan mengumpulkan semua orang pada malam yang sama saat Anda tiba untuk melakukan upacara kebangkitan. Sayangnya, suara Xu Jiao menghilang di sini saat ekspresi pasrah muncul di wajahnya. Xu Yuan menghela nafas sebelum melanjutkan di mana Xu Jiao tinggalkan. Sayangnya, kami telah gagal dalam upacara kebangkitan beberapa kali berturut-turut. Mungkin ini karena darah jiwa telah tertampung di dalam vial terlalu lama atau karena garis keturunan kami tidak cukup murni. Bagaimanapun, jimat yang menyegel darah jiwa telah dihilangkan, jadi jika kita tidak dapat membangunkan jiwa darah dalam 2 hari lagi, itu akan benar-benar menghilang. Tanda petik ganda buka. Kamu ingin aku ikut dalam upacara kebangkitan? Han Li bertanya dengan tenang. Memang, senior. Kami telah mencoba segalanya selama beberapa hari terakhir, semua tidak berhasil, jadi saya hanya bisa berpaling kepada Anda sekarang, senior. Xu Jiao bangkit berdiri saat dia berbicara sebelum mengulurkan busur sungguh-sungguh ke arah Han Li. Han Li mengelus dagunya dalam kontemplasi, dan hanya setelah beberapa saat dia menjawab, jika itu benar-benar hanya karena kurangnya kekuatan sihir, maka aku pasti bisa membantumu, tetapi jika darah jiwa atau upacara kebangkitan pada dasarnya cacat, maka saya tidak akan bisa melakukan apapun. Tanda petik ganda buka. Xu Jiao segera mengangguk dengan sikap gembira sebagai tanggapan. Tentu saja. Masalah-masalah itu berada di luar kendali kita, dan jika masalahnya benar-benar terletak di salah satu bidang itu, maka kita hanya bisa mengakui nasib buruk kita. Xu Yuan dan Xu Qianyu juga sangat senang mendengar ini. Melihat Han Li telah memutuskan untuk menyetujui masalah ini, dia tidak akan duduk lebih lama lagi. Dia segera bangkit, dan berkata, jangan tunda ini lebih lama lagi. Aku akan pergi bersamamu untuk melihat darah jiwa Fellow Daoist Ice Soul segera dan mempersiapkan upacara kebangkitan dengan kalian semua. Xu Jiao memproses permintaan ini sejenak sebelum memutuskan bahwa tidak ada masalah, dan dia mengangguk sebagai jawaban. Baiklah. Meskipun upacara ini hanya bisa dilakukan pada malam hari, akan lebih baik bagimu untuk membiasakan diri dengan Blood Soul terlebih dahulu.
Jika mereka benar-benar dapat melacak jiwa esperi, maka keluarga Xu akan segera diangkat menjadi keluarga super dalam umat manusia. Karena itu, Xu Jiao dan para tetua keluarga Xu ingin melakukan segala daya mereka untuk membangkitkan gumpalan jiwa darah ini. Dengan demikian, Han Li berangkat dari pavilionnya bersama trio keluarga Xu, dan mereka berempat terbang langsung menuju gunung tempat fluktuasi meletus selama beberapa malam terakhir. Jarak yang begitu pendek secara alami tertutup dalam sekejap mata, dan mereka segera tiba di gunung, yang tampak biasa saja, tetapi dikelilingi oleh bola cahaya spiritual dengan warna berbeda untuk membentuk batasan. Di antara bola-bola cahaya spiritual ini ada serangkaian penjaga lapis baja biru. Han Li menyapu kesadaran spiritualnya ke seluruh area, dan dia menemukan bahwa sebagian besar penjaga ini berada di panggung jiwa baru lahir, dan ada lebih dari 100 dari mereka. Ini tidak akan dianggap sebagai kekuatan yang tangguh di Deep Heaven City, tetapi itu adalah kekuatan yang cukup untuk diperhitungkan untuk satu keluarga. Para penjaga ini semua bersembunyi dalam pembatasan dengan cara yang sangat hati-hati, dan tidak satu pun dari mereka membuat satu suara pun atau gerakan palsu untuk meledakkan selimut mereka, dengan jelas menunjukkan bahwa mereka telah dilatih dengan sangat baik. Ini bahkan lebih jarang terlihat dalam sebuah keluarga. Xu Jiao sepertinya telah memperhatikan intrik Han Li, dan dia menjelaskan, ini adalah penjaga rahasia keluarga Xu kami, dan mereka adalah pasukan paling elit yang ada di tangan keluarga Xu kami. Saya yakin mereka bukanlah sesuatu yang istimewa di mata Anda. Tetapi jika mereka bergabung dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4, mereka akan mampu melawan bahkan pembudidaya transformasi dewa. Tanda petik ganda buka. Oh, jadi para penjaga ini pasti mahir dalam teknik rahasia kombinasi, Han Li berkomentar dengan sikap tertarik. Hehe, memang begitu. Akan sangat buruk jika upacara kebangkitan diganggu, jadi semua penjaga rahasia keluarga kita telah dikumpulkan di sini sebagai tindakan pencegahan, jelas Xu Jiao. Han Li hanya mengangguk sebagai jawaban dan tidak menawarkan balasan pada kesempatan ini. Xu Jiao memanggil platformasi untuk memisahkan batasan terlebih dahulu, dan mereka berempat mendarat di depan sebuah bangunan besar yang menyerupai kuil, terletak di tengah gunung. Di atas gerbang kuil ada sebuah plakat besar dengan satu karakter Xu yang tertulis di atasnya dalam teks perak kuno. Ada 8 penjaga rahasia lagi yang berdiri di dekat gerbang tanpa ekspresi. Yang agak aneh adalah gerbangnya tertutup rapat, dan satu-satunya cara untuk mengakses kuil itu adalah melalui pintu samping yang hanya memungkinkan 1 orang masuk pada satu waktu. Ekspresi Han Li berubah sedikit saat melihat ini. Maafkan saya, senior. Ini adalah kuil leluhur keluarga Xu kami, jadi kami hanya bisa memasuki aula rahasia bawah tanah melalui pintu samping, kata Xu Yuan dengan sikap menyesal. Tidak apa-apa, aku mengerti. Han Li melambaikan tangan dengan sikap acuh tak acuh. Baik Xu Yuan dan Xu Jiao menghela nafas lega setelah mendengar ini. Jika Han Li benar-benar menjadi tidak senang karena detail kecil ini, maka secara alami itu akan berdampak buruk bagi mereka. Dengan demikian, mereka berempat memasuki kuil leluhur melalui pintu samping satu demi satu. Setelah melewati koridor panjang dan berputar-putar dalam lengkungan lebar, Han Li dan yang lainnya mengitari aula utama kuil dan langsung menuju ke aula belakang. Ada ruang rahasia-rahasia di dalam aula, yang merupakan tangga batu putih yang menuju ke bawah tanah. Ada beberapa penjaga rahasia lagi yang berada di pembukaan tangga dengan sikap waspada, dan Xu Jiao melambaikan tangan untuk membubarkan mereka, di mana mereka segera membungkuk sebelum melangkah pergi. Han Li dan yang lainnya turun ke tangga yang agak redup. Lorongnya agak gelap, dan angin dingin kadang bertiup ke arah mereka dari bawah. Ada batu cahaya bulan berukuran pertama yang tertanam di dinding di kedua sisi secara berkala, menyebabkan kecerahan di area sekitarnya berfluktuasi saat seseorang menuruni tangga, menciptakan banyak bayangan tumpang tindih yang sedikit menakutkan untuk dilihat. Untungnya, tangga batunya tidak terlalu panjang, dan semua orang segera muncul di aula bawah tanah besar yang dirancang dengan rumit. Han Li menyipitkan matanya sedikit saat dia mengarahkan pandangannya ke sekitarnya, di mana dia menemukan bahwa ini adalah aula yang berukuran sekitar 3.000 hingga 4.000 kaki,
dan seluruhnya dilapisi dengan sejenis batu giok hitam. Ada rune putih yang kompleks dan misterius yang diukir di seluruh dinding dan langit-langit, dan rune ini melepaskan cahaya spiritual putih yang membuat interior aula seterang siang hari. Hal yang paling menarik perhatian di aula itu adalah platform tinggi yang dibuat dengan sangat rumit di tengah aula. Platform itu berbentuk heksagonal, dan dikelilingi oleh formasi masif. Di tengah platform adalah kolam melingkar yang diisi dengan semacam cairan merah cerah. Meskipun mirip dengan darah, baunya tidak seperti darah sama sekali. Sebaliknya, itu mengeluarkan aroma yang aneh. Ada selusin atau lebih pembudidaya keluarga Ksu dalam formasi dengan metal, tertutup dalam meditasi duduk di sekitar platform heksagonal. Ksuyan dan Ksuhuo termasuk di antara para pembudidaya ini. Kami memberi hormat kepada Han Senior. Terima kasih telah memberikan bantuan Anda kepada keluarga Ksu kami. Han Li telah ditemani ke tempat ini oleh Ksu Yuan dan Ksu Jiao, jadi cukup jelas untuk apa dia datang ke sini. Karena itu, Ksu Yan dan Ksu Huo segera bangkit berdiri dengan sikap gembira sebelum membungkuk kepadanya secara bersamaan. Jangan terlalu cepat berterima kasih padaku, belum terlihat apakah aku akan membantu, kata Han Li sambil menggelengkan kepala. Ksu Jiao tidak mempedulikan ini dan melambaikan tangan ke arah semua kultivator keluarga Ksu lainnya sehingga mereka juga bisa datang dan memberi hormat kepada Han Li. Semua pembudidaya ini berada di tahap transformasi dewa, jadi mereka jelas merupakan inti sebenarnya dari keluarga Ksu. Setiap orang dari mereka melirik Han Li secara diam-diam dengan kekaguman dan penghormatan di mata mereka, jelas sudah menyadari fakta bahwa dia adalah seorang kultivator integrasi tubuh. Setelah menerima instruksi dari Ksu Jiao, mereka semua segera bangkit berdiri sebelum memberikan sambutan yang meriah kepadanya. Han Li melambaikan tangan sebagai tanggapan sebelum mengarahkan pandangannya ke kolam dengan tatapan penasaran di matanya. Kami menciptakan zat ini sesuai dengan metode yang tercatat dalam teknik jiwa darah agung. Cairan roh di kolam ini dibuat menggunakan esensi darah dari anggota keluarga Ksu kami bersama dengan banyak obat roh langka dan berharga. Tidak hanya itu wajib untuk membangkitkan darah jiwa, kita juga bisa menggunakan ki darah di kolam untuk menunda pembuangan darah jiwa, jelas Ksu Yuan. Namun, elemen terpenting dari upacara kebangkitan ini adalah item yang berada di bawah cairan roh, kan? Tanpa item itu, tidak peduli berapa banyak cairan roh yang ada di kolam atau seberapa dalam formasi itu akan sangat sulit untuk melepaskan teknik rahasia jiwa darah, kata Han Li saat cahaya biru samar melintas di matanya. Ekspresi Ksu Yuan sedikit berubah setelah mendengar ini, tetapi dia segera menenangkan diri sebelum menjelaskan, memang, senior, sepertinya Anda sudah mengetahuinya. Item di bawah cairan roh adalah harta terpenting dari keluarga Ksu kami, peti mati kristal darah. Tanpa harta karun ini, tidak ada care untuk mewujudkan tubuh darah yang dibutuhkan oleh jiwa darah sebagai pembuluh. Tanda petik ganda buka. Han Li menyapu pandangannya pada formasi besar beberapa kali sebelum sebuah pikiran tiba-tiba muncul padanya. Setelah jeda singkat, dia terkekeh, peti mati kristal darah, hehe. Kurasa aku mengerti tentang apa upacara kebangkitan ini. Apakah begitu? Ksu Yan dan Ksu Huo sedikit goyah setelah mendengar ini, jelas tidak sepenuhnya yakin dengan klaim Han Li. Seluruh keluarga Ksu harus mengerahkan semua upaya mereka untuk mempersiapkan upacara kebangkitan ini, dan mereka baru saja berhasil mengatur semuanya setelah bekerja selama lebih dari setengah hari. Han Li mungkin adalah seorang kultivator integrasi tubuh, tetapi masih sangat sulit bagi mereka untuk percaya bahwa dia dapat memahami seluk-beluk pengaturan ini setelah hanya meliriknya beberapa kali. Ksu Yuan dan Ksu Jiao juga cukup terkejut mendengarnya. Tidak perlu bingung, sesama Taois, hanya saja upacara ini memiliki fungsi yang mirip dengan seni kultivasi ras asing yang pernah saya lihat, jelas Han Li sambil tersenyum. Pada saat yang sama, pikirannya berkelana kembali ke seni kultivasi tertentu yang dia lihat selama waktunya di Heavenly Cloud Oasis. Ras asing ini tidak terlalu terkenal, tetapi seni kultivasi khusus mereka memungkinkan seseorang untuk membagi jiwa mereka menjadi banyak segmen. Selama satu segmen jiwa mereka dapat memasuki tubuh fisik yang telah dipersiapkan dengan susah payah sebelumnya, seseorang akan segera dapat mereplikasi tiruan identik dirinya.
Seni kultivasi ini sangat luar biasa, dan mantra kultivasi agak mirip dengan seni kultivasi ras manusia, jadi Han Li merasa seolah-olah ia telah menemukan harta karun yang cemerlang dan segera mereplikasi salinannya untuk dirinya sendiri. Namun, kemudian, ia menemukan bahwa untuk menggunakan seni kultivasi ini, seseorang harus memiliki kemampuan bawaan tersembunyi yang dimiliki oleh ras asing tersebut. Jika tidak, mengolahnya akan menghasilkan reaksi balik. Karena itu, dia hanya bisa dengan sedih menyerah pada usaha itu. Tentu saja, ada perbedaan antara manusia dan makhluk dari ras asing itu, dan ada juga perbedaan besar antara detail dari dua teknik rahasia, tapi seni kultivasi itu pasti bisa digunakan sebagai referensi di sini. Han Li awalnya memperkirakan bahwa dia hanya akan memiliki peluang sukses 30% hingga 40%, tetapi dengan pengetahuan yang baru ditemukan ini, dia yakin bahwa peluang itu akan meningkat menjadi sekitar 70% hingga 80%. Tentu saja, Han Li secara alami tidak akan mengungkapkan situasi ini kepada semua orang yang hadir. Dia hanya berjalan perlahan di sekitar kolam dan formasi sambil mengamati dengan cermat cairan roh di kolam. Sementara itu, semua pembudidaya keluarga Kso menilai dia dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Setelah melakukan beberapa putaran di sekitar kolam, Han Li berkata, "Baiklah, lakukan upacara seperti biasa, dan saya akan turun tangan pada kesempatan yang sesuai." Dia kemudian berbalik dan melangkah ke sudut aula sebelum duduk dengan kaki bersilang dan mata tertutup. Alis Xu Jiao berkerut sedikit setelah mendengar ini, dan setelah beberapa saat, tampaknya Han Li benar-benar akan bermeditasi di sini. Dia akhirnya tidak bisa menahan keinginan untuk berbicara lebih lama lagi, namun saat dia akan mengatakan sesuatu, Xu Yuan tiba-tiba mengirimkan suaranya kepadanya. Meskipun transmisi suara sangat singkat, itu masih menimbulkan kegemparan di hati Xu Jiao, dan setelah ragu-ragu sebentar, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, mereka bergabung dengan semua pembudidaya keluarga Xu lainnya dan memasuki formasi sebelum bermeditasi di sekitar platform. Waktu perlahan berlalu, dan hari berangsur-angsur berganti menjadi malam. Saat malam tiba, beberapa kultivator keluarga Xu mulai bangkit dari meditasi mereka. Banyak dari mereka melihat ke atas ke arah platform di tengah formasi dengan tatapan aneh di mata mereka. Setelah beberapa saat, Xu Yuan, Xu Jiao, dan yang lainnya juga membuka mata mereka sebelum mengalihkan perhatian mereka ke arah peron. Setelah periode waktu yang tidak ditentukan berlalu, cahaya terang tiba-tiba meletus dari langit-langit aula besar. Serangkaian rune putih mulai melonjak di udara di atas sebelum membentuk beberapa formasi kecil sederhana hanya dalam beberapa saat. Detik berikutnya, suara mendengung keras terdengar, dan formasi kecil bergetar sebelum melepaskan beberapa pilar cahaya putih yang menghilang ke dalam kolam di platform heksagonal. Ekspresi Han Li bergerak sedikit saat dia tiba-tiba membuka matanya, dan hampir pada saat yang sama, cairan roh di kolam mulai bergolak dengan keras. Pusaran mulai muncul di tengah kolam sebelum berputar dengan cepat, dan serangkaian rune perak dengan ukuran berbeda muncul dan berkelebat di dalam ombak, menciptakan pemandangan yang cukup menarik untuk dilihat. Sudah waktunya. Aktifkan formasi. Xu Yuan berteriak dengan suara menggelegar, mengirimkan sedikit geletaran ke seluruh aula. Semua pembudidaya keluarga Xu menjawab serempak sebelum membuat segel tangan dan melantunkan mantra. Serangkaian pukulan tumpul terdengar secara berurutan, dan cahaya spiritual melintas dari dalam formasi sebelum 18 pilar cahaya merah meletus dari seluruh formasi. Setiap pilar cahaya kira-kira setebal mangkuk besar, dan mereka meletus langsung ke langit-langit aula besar tanpa ujung yang terlihat. Saat tiga pembudidaya spasial tempering hadir, Xu Yuan, Xu Hou, dan Xu Yan secara alami menempati 3 poin terpenting dalam formasi. Saat semua orang mengucapkan mantra untuk mengaktifkan formasi, mereka masing-masing membalikan tangan untuk menghasilkan bendera merah yang panjangnya beberapa inci. Mereka meniup benderanya masing-masing, dan benderanya pun langsung mulai berputar di tempat. Ini jelas merupakan prosedur yang dilatih dengan baik untuk ketiga pembudidaya tempering tata ruang, dan mereka segera menggigit ujung lidah mereka sendiri sebelum membuka mulut untuk mengeluarkan bola esensi darah masing-masing. Segera setelah 3 bola esensi darah muncul,
mereka meledak menjadi kabut darah di tengah dentuman yang tumpul, dan kabut darah langsung menyelimuti ketiga bendera. Suara tajam mulai meletus dari bendera-bendera kecil, diikuti oleh masing-masing dari mereka mengeluarkan semburan cahaya untuk sepenuhnya menyerap kabut darah di sekitar mereka. Segera setelah itu, tiga bendera kecil mulai membesar secara drastis di tengah kilatan cahaya merah yang terang. Setelah hanya beberapa kilatan, mereka telah berubah menjadi tiga bendera besar yang memancarkan ki yang sangat mengerikan. Cahaya merah tua meletus dari bendera dalam hiruk-pikuk, terus-menerus mengalir ke seluruh formasi, dan menyatu dengan cahaya merah yang dilepaskan oleh formasi untuk mencakup seluruh kolam. Aroma darah dan darah kental muncul bersamaan dengan aroma aneh itu sebelum menyatu menjadi aroma aneh yang menyerang mereka yang menghirupnya dengan rasa kantuk. Tepat pada saat ini, semburan gemuruh tiba-tiba terdengar, diikuti oleh bola cahaya besar yang menyerupai bola api merah perlahan muncul dari dalam pusaran di dalam kolam. Ada peti mati kristal yang berkilauan dengan cahaya spiritual merah melayang dengan damai di dalam bola cahaya merah, dan begitu itu muncul, semua pembudidaya keluarga Kso mengadopsi ekspresi serius. Cahaya spiritual dengan warna berbeda berputar di sekitar mereka, dan beberapa dari mereka telah menjadi pucat sementara tubuh mereka mulai bergetar, dengan jelas menunjukkan bahwa mereka sudah melepaskan kekuatan sihir mereka secara maksimal. Rune putih mulai muncul dari kolam sebelum langsung menghilang ke dalam peti kristal, dan bola cahaya mulai muncul di dalam peti mati yang langsung berubah menjadi sosok humanoid putih yang tidak jelas. Xu Jiao segera menyapu lengan baju di udara setelah melihat ini, dan botol kecil merah tua segera terbang keluar sebelum melayang di depannya dengan cara diam. Xu Jiao menarik napas dalam-dalam sebelum mengangkat tangannya, dan dia dengan cepat membuat serangkaian segel tangan, melemparkan segel mantra satu demi satu, yang semuanya lenyap ke dalam botol merah kecil dalam sekejap. Lapisan cahaya merah bening muncul di atas permukaan botol, dan itu bergetar sedikit sebelum tutupnya lepas dengan sendirinya. Seutas benang merah keluar dari bukaan botol, lalu melonjak langsung menuju peti mati kristal di atas kolam atas perintah Xu Jiao. Benang merah tua itu kemudian memasuki peti mati kristal tanpa halangan apapun, diikuti dengan pemandangan yang aneh. Dalam sekejap benang merah tua menghilang ke dalam peti mati, sosok humanoid putih itu segera ternoda merah. Para pembudidaya keluarga Ksu tampaknya semua sadar bahwa mereka telah mencapai momen kritis setelah melihat ini, dan cahaya spiritual yang terpancar dari tubuh mereka menjadi cerah sementara nyanyian mereka mencapai. Adapun tiga pembudidaya tempering tata ruang, mereka semua menuangkan kekuatan mereka ke bendera merah mereka dalam hiruk-pikuk. Rune merah cerah mulai muncul dari cahaya merah di udara di atas formasi, dan rune ini kemudian berputar tanpa henti di sekitar peti mati kristal. Pusaran darah di dalam kolam juga langsung mulai mengeluarkan suara melengking tajam. Satu benang merah demi satu melesat keluar dari kolam darah dalam petak besar sebelum menghilang ke dalam peti mati dan dengan cepat membungkus diri di sekitar sosok humanoid merah. Dengan masuknya begitu banyak benang merah sekaligus, sosok humanoid yang tidak jelas dengan cepat berubah menjadi apa yang tampak seperti kepompong humanoid merah. Karena semakin banyak benang merah melonjak ke dalam peti mati, ukuran dan kejernihan kepompong terus bertambah. Beberapa saat kemudian, kepompong merah telah berkembang menjadi ukuran manusia normal, dan fitur wajah mulai terbentuk di kepalanya, menciptakan pemandangan yang agak mengganggu untuk dilihat. Namun, jika seseorang dengan hati-hati memeriksa kepompong dengan indera spiritual mereka, mereka akan dapat menemukan bahwa meskipun ada benang merah yang tak terhitung jumlahnya mengikuti ke dalam kepompong, mereka dengan cepat mulai layu dari dalam sebelum hancur menjadi ketiadaan. Waktu berlalu perlahan, dan pembudidaya keluarga Kso masih menuangkan kekuatan mereka ke dalam formasi dengan sekuat tenaga, tetapi jumlah benang merah yang meletus dari kolam darah tidak meningkat lebih jauh. Dalam keadaan ini, masa kepompong humanoid tidak hanya tidak terus meningkat, tetapi malah mulai menyusut. Benang merah yang tak terhitung jumlahnya menggeliat, dan ekspresi kesakitan muncul di wajah kepompong merah itu. Semua ekspresi pembudidaya keluarga Ksu berubah secara drastis setelah melihat ini ketika mereka menggali lebih dalam ke cadangan kekuatan sihir mereka, tetapi yang bisa mereka lakukan hanyalah mencegah situasi memburuk lebih jauh.
Tidak lama setelah itu, semua kulit kultivator keluarga Ksu menjadi sangat pucat, dengan jelas menunjukkan bahwa mereka menggunakan kekuatan sihir mereka secara berlebihan. Kegelisahan Ksu Jiaot tumbuh dari menit ke menit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Hon Li, hanya untuk menemukan bahwa dia masih duduk di tempat yang sama sebelumnya dan tidak bergerak sebanyak 1 inci pun. Dia mengelus dagunya saat dia menilai situasinya, dan dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Han Senior, Ksu Jiao berseru dengan sikap memohon, namun saat dia akan meminta bantuan Han Li menyela untuk memotongnya. Tidak perlu panik, rekan Taois, saya setuju untuk meminjamkan bantuan saya, jadi saya pasti akan turun tangan saat diperlukan. Dia kemudian berdiri dengan care yang tidak tergesa-gesa, lalu tiba-tiba meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri. Cahaya hitam menyala, dan sosok humanoid hitam kecil yang tingginya hanya setengah kaki tiba-tiba muncul. Sosok humanoid mungil itu mengenakan baju perang hitam, tapi tidak memegang senjata. Itu benar-benar tanpa ekspresi, dan itu tidak lain adalah jiwa baru lahir kedua Han Li. Segera setelah itu, Han Li mengangkat lengan baju, dan bola cahaya keemasan melesat dari dalam sebelum berubah menjadi binatang emas kecil dalam sekejap. Binatang kecil itu memiliki pandangan dingin di matanya dan memancarkan aura yang menakutkan, itu tidak lain adalah leopard Kirin Beast. Semua pembudidaya keluarga Ksu cukup terpana oleh pemandangan jiwa yang baru lahir dan binatang kecil itu, namun sebelum mereka sempat bereaksi, Han Li menyapu lengan baju di udara, dan memerintahkan, pergi. Jiwa yang baru lahir di atas kepalanya segera membuat segel tangan, dan tubuhnya bergoyang sebelum tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di atas kepala Ksu Huo, dan nas jensol hitam tiba-tiba muncul kembali. Ekspresinya sedikit berubah, dan rasa kewaspadaan membanjiri hatinya saat dia langsung menempatkan beberapa harta terkuatnya dalam keadaan siaga. Namun, jiwa yang baru lahir benar-benar mengabaikannya dan hanya mendorong kedua tangannya yang kecil ke arah bendera merah di depan. 2 pilar cahaya hitam meletus dari tangannya, lalu lenyap menjadi bendera merah tua. Bendera itu awalnya mulai sedikit redup karena kekuatan sihir Ksu Huo yang tidak mencukupi, tetapi cahaya merah yang memancar darinya langsung cerah di tengah suara mendengung, dan itu mulai bersinar jauh lebih terang daripada sebelumnya. Ksu Huo sedikit tersendat saat melihat ini sebelum beralih ke serangkaian segel tangan yang berbeda dengan care gembira untuk membantu jiwa baru lahir di atasnya. Pada saat yang sama, tubuh leopard Kirin Beast kabur, dan seketika, ia muncul di samping Ksu Yan. Binatang kecil itu membuka mulutnya, dan kekuatan spiritual murni di dalam tubuhnya juga meletus keluar sebagai pilar cahaya keemasan untuk menyerang bendera merah di depannya. Adapun Han Li sendiri, dia mengambil langkah maju dengan care yang tampak biasa-biasa saja, tapi kilat putih dan biru tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Jarak beberapa ratus kaki ditutupi olehnya dalam sekejap mata, dan dia muncul di depan Ksu Yuan. Bahkan sebelum Ksu Yuan sempat bereaksi, Han Li mengulurkan tangan dari lengan bajunya sebelum dengan lembut menjentikan jari ke arah bendera merah tua ketiga. Setitik cahaya biru meletus dari ujung jarinya, lalu langsung berubah menjadi bunga lotus biru seukuran kepalan tangan yang melesat dalam sekejap. Detik berikutnya, proyeksi teratai biru menghilang ke dalam bendera merah tua, yang langsung mulai bergetar hebat sebelum meluas lebih jauh di dalam cahaya merah. Tanda merah cerah mulai menyembur keluar dari bendera dengan hiruk-pikuk, dan Hon Li juga menjentikan jari di tangan satunya ke udara secara berurutan. Bunga lotus biru satu demi satu terbang di udara sebelum menghilang secara diam-diam menjadi bendera merah sebagai semburan kekuatan spiritual murni. Ksu Yuan awalnya merasa cukup berat untuk mempertahankan output kekuatannya ke dalam bendera, tetapi tekanan padanya langsung berkurang, dan dia secara alami sangat gembira. Dengan tambahan kekuatan ini, suara pekikan tajam dari pusaran darah tiba-tiba terhenti, tetapi pusaran itu sendiri meluas hingga lebih dari 2 kali ukuran aslinya, hampir memenuhi seluruh kolam. Benang merah yang meletus dari kolam awalnya muncul luntayan demi helai, tetapi mengikuti perluasan pusaran, mereka mulai menyembur keluar dari kolam dengan bulu besar. Kepompong merah tua yang mulai layu di dalam peti mati kristal langsung disuntikan dengan semburan vitalitas baru.
Tidak hanya itu, dengan cepat kembali ke ukuran semula, saat benang merah menggeliat dan menggeliat, kepompong itu mulai menyerupai wanita cantik. Xu Jiao sangat gembira melihat ini, dan dia segera berteriak, mulailah memanifestasikan tubuh darah. Segera setelah instruksi ini dikeluarkan, semua pembudidaya keluarga Xu beralih ke segel tangan yang berbeda, dan rune merah yang melayang-layang di sekitar peti kristal melonjak ke peti mati dalam hiruk-pikuk sebelum menghilang ke dalam kepompong merah. Setelah menyerap rune ini, cahaya spiritual mulai mengalir di atas kepompong humanoid merah, dan permukaannya secara bertahap menjadi lebih halus dan lebih tembus cahaya. Setelah sekitar 10 menit, kepompong humanoid telah benar-benar berubah menjadi apa yang tampak seperti patung merah terang yang melayang di dalam peti mati kristal dengan sikap yang benar-benar diam. Kita berhasil. Xu Jiao menghela nafas lega sebelum menarik segel tangannya. Semua pembudidaya keluarga Xu lainnya secara alami mengikutinya. Cahaya spiritual yang memancar dari seluruh formasi langsung surut, dan itu berhenti berfungsi. Baru setelah itu semua pembudidaya keluarga Xu bangkit berdiri sebelum mengarahkan mata mereka ke peti mati kristal merah di udara di atas. Ketiga pembudidaya spasial tempering juga mengamati sosok di dalam peti mati dengan fokus penuh. Sementara itu, Han Li memanggil Nas Chen Tso dan Leopard Kirin Beast, keduanya kembali ke dirinya sendiri, dan keduanya diam-diam bergegas kembali sebelum menghilang dari lengan bajunya. Baru kemudian Hon Li juga mengalihkan perhatiannya ke peti mati kristal dengan cara yang tertarik. Cahaya kristal berputar tanpa henti di atas permukaan patung merah tua di dalam peti mati, diikuti oleh dua retakan samar yang terdengar, dan bagian-bagian pada patung tempat mata harus dibelah untuk memperlihatkan sepasang lubang. Sepasang mata merah cerah kemudian muncul dari dalam lubang sebelum melepaskan cahaya yang sangat memikat. Ekspresi Han Li berubah sedikit setelah melihat ini sebelum langsung kembali normal. Seluruh aula benar-benar sunyi, dan semua pembudidaya keluarga Xu menilai peti mati kristal dengan napas tertahan. Dua retakan samar pada awalnya hanyalah pendahulu dari apa yang akan datang. Setelah melihat sekeliling, sepasang mata yang baru saja menutup sekali lagi, dan beberapa saat kemudian, retakan tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh patung merah tua di tengah serangkaian suara retakan samar. Setelah itu, erangan menyenangkan terdengar, dan lapisan zat merah padat di atas permukaan tubuh patung itu jatuh sebagai pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Potongan-potongan ini kemudian menghilang sebagai awan kabut darah, memperlihatkan tubuh wanita cantik tak tertandingi dalam telanjang. Kakinya yang panjang dan ramping dan perut bagian bawah yang halus semuanya sangat memikat bagi para kultivator pria yang hadir. Kulitnya yang putih bersih dan fitur-fiturnya yang sempurna membuatnya tampak seolah-olah dia adalah karya seni yang sempurna. Matanya tertutup rapat, dan lengannya disilangkan di depan dadanya untuk menyembunyikan bagian tubuhnya yang lebih memikat. Banyak pembudidaya pria di aula tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah saat melihat sosok yang menakjubkan ini. Untungnya, semua pembudidaya keluarga Xu yang hadir berada pada atau di atas tahap transformasi dewa, jadi mereka memiliki pengendalian diri yang jauh lebih unggul daripada orang pada umumnya. Jika tidak, kemungkinan besar beberapa dari mereka akan menampilkan reaksi yang lebih tidak sedap dipandang. Sebelum Xu Jiao dan yang lainnya memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, cahaya merah tiba-tiba menyala, dan gaun megah merah tua tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Bulu matanya yang panjang kemudian berkibar dan dia perlahan membuka matanya, memperlihatkan sepasang pupil merah tanpa ekspresi sama sekali. Setelah melihat sekeliling pada semua orang, tatapan wanita itu tertuju pada Han Li pada akhirnya. Han Li merasakan ledakan perasaan spiritual menyapu tubuhnya, dan meskipun itu tidak terlalu kuat, itu mengejutkannya dengan perasaan aneh, seolah-olah seluruh tubuhnya telah dibiarkan telanjang di hadapannya. Hatinya sedikit tersentak, dan dia segera mengaktifkan teknik perkembangan hebatnya tanpa ragu-ragu untuk mencegah ledakan perasaan spiritual ini. Wanita itu tampaknya agak terkejut dengan ini, dan dia menarik pandangannya sebelum tiba-tiba membalik salah satu tangannya. Lapisan rune langsung muncul di atas peti mati kristal, dan itu menyusut drastis menjadi hanya beberapa inci sebelum muncul di tangannya. Itu kemudian menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual. Karena itu,
Dia berhasil membebaskan dirinya dari harta karun itu dan mampu menghadapi semua orang di bawah secara langsung. Begitu dia muncul, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Kalian semua tampaknya adalah anggota keluarga Ksu kami selain dia. Ksu Yuan dan yang lainnya bertukar pandang setelah mendengar ini, sedikit bingung bagaimana harus menanggapinya. Alis Han Li sedikit berkerut, dan dia bertanya, apakah Anda rekan jiwa Estawis? Tubuh wanita ini jelas dibentuk oleh esensi darah, tetapi dia tidak dapat memastikan basis kultivasinya, dan itu agak mengejutkannya. Tentu saja, ini hanya klon yang dibentuk oleh fragmen jiwa, jadi dia secara alami tidak akan takut padanya, tidak peduli betapa anehnya itu. Wanita itu menjawab, tidaklah salah untuk mengatakan saya Pri Aiso. Apakah Anda seorang kultivator integrasi tubuh, rekan Tawis? Setelah memastikan bahwa wanita ini memang telah dibentuk oleh jiwa darah jiwa espri, Han Li menangkupkan tinjunya dengan hormat yang sopan, dan berkata, nama saya Han Li, dan saya memang seorang kultivator integrasi tubuh. Saya diundang ke sini oleh rekan Tawis Ksu untuk membantu membangkitkan jiwa darah Anda. Tanda petik ganda buka. Tatapan dingin di mata wanita itu memudar setelah mendengar ini, dan dia membalas hormat Han Li saat dia berkata, begitu. Keturunan saya pasti telah berusaha keras untuk merekrut bantuan seorang kultivator integrasi tubuh seperti Anda, rekan Tawis Han. Tanda petik ganda buka. Ksu Jiao dan yang lainnya sangat malu mendengar ini. Mereka tidak mengundang Han Li ke sini, dia adalah orang yang mencari mereka sebagai gantinya. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan bisa membangkitkan jiwa darah ibu pemimpin mereka. Hehe, masalah ini ada hubungannya denganku, jadi diharapkan aku meminjamkan bantuanku kepada semua orang. Selain itu, kami berdua juga memiliki hubungan tertentu, Han Li terkekeh. Oh, begitu. Wanita itu tersendat sedikit sebelum beralih ke pembudidaya keluarga Ksu di bawah untuk penjelasan. Han Senior mengatakan yang sebenarnya, Matriark. Tidak hanya jiwa darah Anda dikirim ke keluarga kami oleh Han Senior, dia juga berasal dari dunia manusia yang sama seperti Anda, dan dia juga memperoleh beberapa api biru surgawi yang Anda tinggalkan di sana. Komak Su Jiao menjelaskan dengan hati-hati saat dia melangkah maju. Sedikit kejutan melintas di mata wanita itu setelah mendengar ini, tetapi dia tidak melihat alasan untuk meragukan ini. Begitu, maka saya benar-benar harus mengucapkan terima kasih kepada Anda, rekan Tawis Han. Saya pasti akan membalas Anda atas usaha Anda. Begitu tubuh sejati saya membebaskan dirinya dari kesulitannya saat ini. Saya tidak mencari ganti rugi, saya hanya memiliki beberapa pertanyaan yang selalu ingin saya tanyakan kepada Anda. Namun, ini jelas bukan waktunya untuk membahas masalah seperti itu, jadi kami akan melanjutkan percakapan ini setelah Anda stabilkan tubuh barumu, kata Han Li dengan senyum tipis. Wanita itu agak terkejut karena Han Li bisa memastikan kondisinya, tapi dia tidak berusaha menyangkalnya. Maaf atas ketidaknyamanan ini, rekan Tawis. Tubuh ini baru saja terwujud, jadi saya memang memerlukan beberapa hari untuk menstabilkannya sebelum saya benar-benar dapat menyatukan jiwa darah saya dan tubuh ini menjadi satu. Hehe, kamu baru saja bangun, jadi aku yakin kamu punya banyak hal untuk dibicarakan dengan keturunanmu. Aku akan menyerahkanmu ke perusahaan mereka sekarang. Rekan Tawis Qianwu, tolong temani aku kembali ke pavilion, Han Li tiba-tiba berkata pada Ksu Qianwu. Ah ya. Ksu Qianwu tersendat sedikit sebelum beralih ke Ksu Jiao, tapi dia sangat gembira mendengar ini, dan dia segera membungkuk hormat ke arah Han Li. Kalau begitu, aku tidak akan menahanmu lagi, senior. Setelah ibu pemimpin kami menstabilkan tubuh barunya, kami pasti akan mengunjungimu dan berterima kasih atas usahamu secara langsung. Wanita itu juga tidak mengatakan apa-apa, dan hanya memberi hormat sedikit kepada Han Li. Dengan demikian, Han Li dan Ksu Qianwu berangkat dari aula besar, dan hanya setelah kepergiannya, Ksu Jiao dan semua pembudidaya keluarga Ksu lainnya naik ke udara untuk memberi penghormatan kepada wanita itu. Tidak perlu formalitas. Anda telah melakukannya dengan sangat baik untuk membangkitkan jiwa darah saya. Apakah Anda pemimpin keluarga Ksu saat ini? Wanita itu bertanya saat pandangannya tertuju pada Ksu Jiao. Memang.
Saya Xu Jiao, anggota dari generasi ke-173 dari keluarga Xu, dan saya memberikan penghormatan kepada jiwa es matriark, jawab Xu Jiao dengan sikap hormat. Generasi ke-173? Sepertinya bertahun-tahun telah berlalu. Basis kultivasi Anda tidak sekuat itu, tetapi tidak buruk. Jiwa darah saya ini telah mewarisi sebagian dari ingatan saya, tetapi itu bukan tubuh saya yang sebenarnya. Juga, semua dari ingatanku agak tidak lengkap, mungkin karena aku telah disegel terlalu lama, jadi aku tidak dapat mengingat banyak hal. Kamu juga tidak perlu menyebutku sebagai ibu pemimpin, panggil saja aku roh darah, wanita itu kata sambil melambaikan tangan dengan senyum mesam. Semua pembudidaya keluarga Xu sedikit tersendat setelah mendengar ini. Roh darah senior, apakah Anda ingat di mana ibu pemimpin kita berada dan apakah dia masih aman dan sehat? Xu Yuan menanyakan pertanyaan yang ada di benak semua orang. Ekspresi suram muncul di wajah wanita itu, dan hanya setelah beberapa saat dia menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Xu Jiao dan yang lainnya, hati segera tenggelam saat melihat ini. Namun, wanita itu kemudian mengatakan sesuatu yang menghidupkan kembali harapan di hati semua orang. Yakinlah, aku tidak dapat mengingat keberadaan tubuh asliku saat ini, tetapi melalui hubungan yang dibagikan oleh jiwa darah ini dengannya, aku dapat mengatakan bahwa dia masih hidup dan hadir di alam roh. Juga, aku masih memiliki beberapa ingatan tidak jelas yang berisi petunjuk yang berkaitan dengan lokasinya saat ini. Tanda petik ganda buka. Setiap informasi yang berkaitan dengan keberadaan ibu pemimpin kami akan sangat disambut. Selama ada beberapa petunjuk untuk kami ikuti, kami pasti akan menemukannya, kata Xu Jiao dengan serius setelah menarik napas dalam-dalam. Itu tidak akan menjadi tugas yang mudah. Aku tidak dapat mengingat secara spesifik, tapi aku ingat bahwa tubuh asliku terperangkap di suatu tempat di benua lain. Aku akan memberikan semua detailnya setelah aku mengatur ulang bagian-bagian ingatan di pikiran. Untuk saat ini, mari kita bicara tentang situasi saat ini dalam umat manusia dan kultivator integrasi tubuh itu. Saya merasakan perasaan yang sangat akrab dari pria itu. Dia tampaknya telah memperoleh sesuatu yang lain yang sangat saya kenal selain hanya dari surgawi api biru, tapi aku tidak bisa mengingat dengan tepat apa itu. Sedikit kebingungan muncul di wajah Blood Spirit. Xu Jiao dan yang lainnya bertukar pandangan terkejut saat mendengar ini. Setelah ragu-ragu sebentar, Xu Jiao berkata dengan hormat, kalau begitu, saya akan mulai dari awal. Tidak lama setelah jiwa es matriark menghilang, kesengsaraan iblis terakhir menimpa umat manusia kita. Banyak dari 3 manusia sebelumnya penguasa dan 7 raja iblis binasa selama cobaan berat, yang menjerumuskan ras manusia dan iblis kita ke dalam kekacauan selama 10.000 tahun berikutnya atau lebih. Tanda petik ganda buka. Dengan demikian, Xu Jiao memberi Blood Spirit menceritakan kejadian besar yang telah terjadi selama beberapa puluh ribu tahun terakhir, dan dia juga menyelingi penceritaannya dengan beberapa peristiwa besar yang telah terjadi di keluarga Xu, termasuk beberapa kejadian di mana keluarga itu hampir musnah. Setelah menceritakan kejadian ini, dia kemudian menyampaikan kepada Blood Spirit semua informasi yang diberikan Xu Qianyu kepadanya tentang Hon Li. Blood Spirit melayang di udara di atas kolam darah dan tetap tanpa ekspresi sama sekali, dengan hanya kilatan cahaya merah di matanya yang mengungkapkan kepada semua orang bahwa dia tidak sepenuhnya terlepas dan tidak tertarik. Sementara itu, Han Li telah kembali ke pavilionnya, dan Xu Qianyu telah pergi. Dia tiba di lantai atas sebelum berjalan ke jendela, lalu mengarahkan pandangannya ke kuil leluhur keluarga Xu dengan pandangan kontemplatif di matanya yang menyipit. Namun, tidak lama setelah itu, Han Li menjauh dari jendela sebelum berjalan ke tengah ruangan. Dia kemudian mengangkat tangan untuk memanggil kasur kuning sebelum duduk di atasnya dengan kaki bersilang. Setelah itu, dia membuat segel tangan dan dengan tenang menutup matanya, dengan cepat memasuki keadaan meditasi. 3 hari kemudian, Blood Spirit dan Xu Jiao muncul di luar pintu masuk pavilionnya. Han Li sudah merasakan kedatangan mereka sebelumnya, dan dia mengundang mereka ke aula di lantai pertama dengan tidak tergesa-gesa. Selamat atas konsolidasi tubuh darahmu, rekan Taois, kata Han Li sambil tersenyum segera setelah Blood Spirit duduk.
Itu semua berkat kekuatan sihirmu yang luar biasa sehingga aku dapat menyatukan tubuh ini dan jiwa darahku sebagai satu dengan begitu cepat, rekan Taois Han. Jika tidak mungkin aku bisa mengkonsolidasikan tubuhku sejauh ini hanya dengan 3 hari, Blood Spirit juga menjawab sambil tersenyum. Pada titik ini, pupil merah cerahnya telah berubah menjadi hitam, dan dia tidak terlihat berbeda dari manusia normal. Hehe, aku tidak benar-benar berkontribusi banyak. Ngomong-ngomong, teknik rahasia jiwa darahmu benar-benar sangat luar biasa untuk memungkinkanmu menempa tubuh baru dengan begitu mudah. Ini benar-benar kemampuan penyelamat hidup yang luar biasa, Han Li terkekeh respon. Teknik rahasia jiwa darah ini adalah sesuatu yang saya temui secara kebetulan, dan memang ada beberapa kemampuan terlampir yang sangat berguna. Jika Anda tidak keberatan, saya dapat memberikan teknik rahasia ini kepada Anda sebagai terima kasih atas usaha Anda. Blood Spirit membalikan tangan untuk memanggil selip giok putih, lalu menawarkannya kepada Han Li dengan sedikit senyum di wajahnya. Murid Han Li berkontraksi sedikit setelah mendengar ini, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangkat tangannya untuk menarik giok putih ke dalam genggamannya. Dia kemudian menyuntikkan perasaan spiritualnya ke selip giok dengan tenang. Blood Spirit tidak menunjukkan reaksi lahiriah terhadap ini, tetapi sedikit kejutan yang hampir tidak dapat dideteksi melintas di matanya. Beberapa saat kemudian, Han Li dengan kasar memindai seluruh isi selip giok, dan dia menggelengkan kepalanya sebelum meletakkannya di atas meja di sampingnya. Terima kasih telah memberikan teknik rahasia ini kepadaku, rekan Taois, tapi itu bertentangan dengan seni kultivasi yang saat ini aku gunakan, jadi sepertinya aku tidak akan bisa memanfaatkannya. Oh, apakah ini berarti Anda menggunakan seni budidaya Buddha? Blood Spirit bertanya dengan sedikit kecurigaan di matanya. Bagaimanapun, jiwa baru lahir kedua Han Li jelas merupakan produk dari seni budidaya iblis yang sangat kuat, dan sementara ada pembudidaya yang menggunakan dua jenis seni kultivasi yang benar-benar berlawanan, mereka pasti sangat langka dalam umat manusia. Bukan itu masalahnya. Hanya saja saya telah mengembangkan teknik rahasia indera spiritual khusus, dan jika saya mengembangkan jiwa darah, itu akan sangat menghambat kultivasi saya di masa depan, jawab Han Li dengan tenang. Saya melihat bahwa Nascent Soul kedua Anda telah mencapai tahap tempering spasial akhir, jadi saya tahu bahwa Anda harus mengembangkan beberapa teknik rahasia indera spiritual yang tidak kalah dengan teknik Great Blood Soul. Jika tidak, para kultivator dengan indera spiritual yang tidak mencukupi akan melakukannya umumnya hanya dapat menumbuhkan jiwa baru lahir kedua dengan basis kultivasi yang jauh lebih rendah dari pembudidaya yang sebenarnya. Ambil diri saya sendiri, misalnya, jiwa darah saya ini hanya memiliki kekuatan sihir tahap tempering tata ruang awal. Dalam hal ini, saya akan mengambil punggung ini. Blood Spirit tidak terkejut dengan kata-kata Han Li, dan dia menyapu lengan baju di udara untuk menarik selip giok. Teknik Great Blood Soul dan Nascent Soul kedua saya sebenarnya masing-masing memiliki kelebihan. Setidaknya, jika Nascent Soul kedua saya meninggalkan sisi saya selama darah Soul Anda memiliki, itu akan menjadi nakal sejak lama, kata Han Li sambil tersenyum. Itu benar. Teknik jiwa darah besar mencakup teknik rahasia pemurnian darah khusus untuk menumbuhkan jiwa darah, dan itu menghilangkan risiko serangan balasan. Jika tidak, kristal darah guru Taois tidak akan begitu terkenal karena menciptakan teknik ini, Blood Spirit menjawab. Han Li hanya tersenyum menanggapi dan tetap diam. Ngomong-ngomong, saya ingat bahwa Anda memiliki beberapa pertanyaan untuk saya, rekan Taois Han. Saya belum mewarisi banyak ingatan tentang diri saya yang sebenarnya, tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk menjawab pertanyaan Anda berdasarkan ingatan yang terbatas saya miliki, lanjut Blood Spirit. Kalau begitu, aku akan pergi duluan. Aku yakin kamu sudah mendengar tentang asal-usulku, kan, rekan roh darah Taois? Han Li bertanya sambil mengalihkan pandangannya ke arah Xu Jiao. Aku memang bertanya tentang asal-muasalmu, dan aku telah belajar bahwa kamu tidak hanya berasal dari dunia manusia yang sama dari mana diriku yang sebenarnya berasal, kamu juga memperoleh api biru surgawi yang dia tinggalkan di dunia manusia. Seperti baru-baru ini karena beberapa hari yang lalu,
Kamu memainkan peran utama dalam membangunkanku, takdir benar-benar bertindak dengan cara yang luar biasa." Blood Spirit menghela nafas dengan ekspresi kompleks di wajahnya. "Justru karena inilah saya memiliki pertanyaan tentang dunia manusia yang saya ingin Anda jawab, rekan Taois," kata Han Li dengan serius. "Semua pertanyaanmu tentang dunia manusia roh darah." Tampaknya agak terkejut mendengar ini. "Apakah ada masalah?" Han Li bertanya dengan sikap bingung. "Memang ada. Jika Anda ingin bertanya kepada saya tentang dunia manusia, maka saya khawatir saya tidak memiliki apa-apa untuk diberitahukan kepada Anda," kata Blood Spirit sambil tersenyum mesam. Alis Han Li secara alami berkerut sedikit setelah mendengar ini, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut karena dia tahu bahwa Blood Spirit pasti akan memberinya penjelasan. Benar saja, ekspresi serius muncul di wajahnya, dan dia melanjutkan, "Bukannya saya tidak ingin menjawab pertanyaan Anda, hanya saja saya tidak memiliki ingatan tentang dunia manusia, dan pemahaman saya tentang manusia dunia ini sangat keruh dan tidak jelas." Tanda petik ganda buka. "Kenapa begitu? Mungkinkah kamu kehilangan ingatanmu tentang dunia manusia selama kamu disegel sebagai jiwa darah?" Han Li bertanya dengan bingung. "Bukan itu masalahnya. Saat diriku yang sebenarnya mewariskan ingatannya kepadaku, dia sama sekali tidak mereplikasi bagian dari ingatannya itu," jelas Blood Spirit. "Dan mengapa dia melakukan itu? Aku sendiri tidak yakin tentang itu." Tampilan yang sedikit canggung muncul di wajah Blood Spirit. Bibir Han Li bergerak-gerak sedikit, tapi dia tidak mempermasalahkannya lebih jauh. Roh darah juga merasa agak menyesal. Namun, dia memiliki tujuan lain untuk mengunjungi Han Li, dan setelah ragu sejenak, dia berkata, "Aku juga punya sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu juga." Han Li benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tidak hanya Blood Spirit mengungkapkan ketidakmampuan untuk menjawab pertanyaannya, dia sekarang akan mengajukan pertanyaan kepadanya sebagai gantinya. Terlepas dari reaksi internalnya, dia tersenyum tipis, dan berkata, "Kamu bisa bertanya padaku apapun yang kamu suka." "Baiklah, maafkan gangguan saya. Rekan Taois Han, apakah Anda kebetulan mendapatkan harta yang berhubungan dengan diri saya yang sebenarnya selama waktu Anda di dunia manusia? Saya merasakan aura yang sangat akrab dari Anda ketika saya pertama kali bertemu dengan Anda beberapa hari yang lalu. Saya tidak bisa memikirkan apapun, tapi saya punya perasaan bahwa Anda mungkin memiliki harta karun yang sangat penting, baik bagi saya maupun diri saya yang sebenarnya," kata Blood Spirit dengan serius. Ekspresi Han Li berubah sedikit setelah mendengar ini, dan hanya setelah menilai Blood Spirit untuk beberapa saat dia perlahan mengangguk sebagai jawaban. "Mungkinkah ini item yang Anda maksud?" Begitu suaranya menghilang, Han Li membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya biru, yang berubah menjadi kuali biru miniatur yang menempel di telapak tangannya. Itu tidak lain adalah Raven Fluid Cauldron. Itu adalah kuali Spirit Void. "Tunggu, tidak. Itu adalah kuali Raven Fluid." Blood Spirit segera berseru kegirangan saat melihat harta karun, tapi dia kemudian goyah saat ekspresi kompleks muncul di wajahnya. "Oh, kamu masih bisa mengidentifikasi harta karun ini?" Han Li bertanya sambil mengangkat alis. "Aku tidak ingat banyak tentang dunia manusia, tetapi untuk beberapa alasan, aku mengenali kuali ini segera setelah aku melihatnya. Selain itu, menilai dari aura yang dilepaskannya, tampaknya sangat mirip dengan kuali Spirit Void yang dimiliki oleh diriku yang sebenarnya, jadi itu seharusnya dibuat olehnya juga. Juga, aku tidak tahu kenapa, tapi aku bisa merasakan bahwa harta ini harus sangat penting bagi diriku yang sebenarnya." Blood Spirit bergumam sambil menilai kuali biru tua. "Sangat penting, ya?" Ekspresi ambigu muncul di wajah Han Li. Setelah jeda singkat, Blood Spirit berkata dengan hati-hati, "Seperti yang saya katakan, saya juga tidak tahu mengapa saya merasa seperti ini, saya hanya dapat berasumsi bahwa ini adalah hasil dari dorongan kuat yang ditanam di darah jiwa saya dengan diriku yang sebenarnya. Aku tidak akan membuang-buang waktu lagi di sini, aku harus memulihkan kuali surgawi ini apapun yang terjadi. Jika kamu setuju untuk menyerahkannya kepadaku, kamu dapat menyatakan kondisi apapun yang kamu miliki." Tanda petik ganda buka. Han Li menyipitkan matanya saat dia membelai dagunya, namun sebelum dia sempat menjawab,
Blood Spirit tiba-tiba menoleh ke Xu Jiao, dan menginstruksikan dengan suara tegas, Xu Jiao, keluarkan benda itu. Titik. Ya, roh darah senior, sedikit keengganan muncul di wajah Xu Jiao, tapi dia masih mengertakkan gigi dan melambaikan lengan baju di atas gelang penyimpanan di pergelangan tangannya. Semburan cahaya putih menyapu, diikuti dua kotak giok, satu besar dan satu kecil, serta kantong kulit biru, muncul di atas meja di samping Hon Li. Ini adalah bunga gio iblis berusia 30.000 tahun, dan pedang 8 wirm, yang merupakan harta roh yang dapat menggunakan kekuatan 8 wirm, serta sekantong batu roh kelas atas yang bernilai 30 juta batu roh. Aku bersedia menukarkan semua ini dengan kuali Haven Voidmu, dan aku juga akan berhutang budi padamu, jadi aku pasti akan berterima kasih banyak saat aku kembali ke ras manusia, Blood Spirit mengusulkan. Han Li terkekeh saat dia langsung menyuntikkan indera spiritualnya ke dalam 3 wadah di atas meja, dan tentu saja, mereka berisi persis apa yang roh darah nyatakan mereka lakukan. Ada bunga roh hitam yang sangat bermanfaat bagi mereka yang menggunakan seni kultivasi iblis, bilah biru aneh dengan 8 wirm diukir di permukaannya, dan kantong kulit yang penuh dengan batu roh kelas atas. Han Li mengangkat tangan dan menarik kotak giok berisi bunga roh hitam ke dalam genggamannya. Mengapa kamu hanya mengambil bunga gio iblis? Saudara Hanalis Blood Spirit berkerut sedikit karena kebingungan. Bunga gio iblis ini memang akan sangat berguna bagiku, jadi aku akan menerimanya sebagai gantinya, tapi aku tidak akan mengambil batu roh dan harta roh ini karena aku tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Saya tidak menganggap diri saya sebagai orang suci atau pria sejati, tetapi saya tahu pentingnya bersyukur di tempat yang seharusnya. Dulu ketika saya berada di dunia manusia, api biru surgawi yang saya serap dan kuali ini telah membantu saya mengalahkan beberapa musuh yang kuat, jadi tidak tepat bagiku untuk memerasmu di sini. Selain itu, bunga gio iblis ini adalah obat roh yang hanya dapat ditemukan di alam iblis penatua, jadi itu tidak akan jauh lebih berharga daripada harta roh, Han Li menjelaskan sambil tersenyum. Kuali miniatur yang melayang di atas tangannya lalu naik ke udara sebelum tiba di depan Blood Spirit dalam sekejap, di mana ia berada di hadapannya dengan care yang tidak bergerak. Tindakan dan kata-kata Han Li jelas membuatnya terkejut, dan ekspresi aneh melintas di matanya saat dia menilai kuali miniatur di depannya. Setelah keheningan singkat, ekspresinya kembali normal, dan dia berkata, atas nama keluarga Xu dan diri saya yang sebenarnya, saya berterima kasih karena telah membantu kami. Jika Anda memerlukan bantuan apapun di masa depan, Anda bisa datang ke keluarga Xu untuk menemukanku. Aku tidak sekuat itu, tapi ada beberapa hal yang bisa sangat membantu. Tanda petik ganda buka. Setelah itu, Blood Spirit menyapu lengan baju di udara, dan semburan cahaya merah muncul, diikuti kuali biru tua dan 2 item lainnya di atas meja keduanya menghilang dalam sekejap. Dia kemudian bangkit dan sedikit membungkuk ke arah Hon Li sebelum berbalik untuk pergi. Aku juga akan pergi sekarang, senior. Xu Jiao sedikit terkejut dengan situasi ini, dan dia buru-buru bangkit untuk membungkuk hormat ke arah Hon Li sebelum berangkat dengan Blood Spirit. Han Li melihat ke pintu masuk pavilion untuk waktu yang lama mengikuti keberangkatan mereka sebelum akhirnya menghela nafas pelan. Untuk beberapa alasan, meskipun dia belum menerima jawaban apapun dari Blood Spirit, atau petunjuk apapun yang memberitahu dia tentang keberadaan jati dirinya, dia merasa seolah-olah beban telah diangkat dari bahunya sekarang setelah dia mengembalikan kuali Haven Void baginya. Seolah-olah semua potensi iblis batin yang bisa muncul untuk menghalangi kultivasinya telah lenyap, dan janji yang dia buat kepada pemuda dengan nama keluarga Weng juga telah terpenuhi. Di Haven Fluid Children adalah harta roh yang luar biasa, tapi jelas ada kegunaan lain yang masih belum dia sadari. Jika tidak, dari perspektif kekuatan murni, itu sebenarnya lebih rendah dari beberapa harta roh lain yang dia miliki. Karena itu, dia merasa sedikit sedih untuk menyerahkannya, tetapi dia jelas tidak segan-segan itu. Melihat penyerahan kuali telah menyetrika potensi setan batinnya, memungkinkan dia untuk berteman dengan keluarga Xu dan jiwa Esweri, dan juga memberinya bunga gio iblis yang hanya pernah dia dengar. Ini tentu saja bukan kesepakatan yang buruk. Titik. Namun, sekarang semuanya telah diurus di sini, sudah waktunya dia meninggalkan keluarga Xu.
Hanya ada beberapa tahun tersisa sampai Miriater Asuri Convention, dan dia bisa meluangkan waktu untuk bepergian ke sana dengan melintasi wilayah Tianyuan. Dengan pemikiran itu, Han Li juga bangkit dan perlahan berjalan ke tangga. Sehari kemudian, seberkas cahaya biru terbang keluar dari pegunungan tempat keluarga Xu berada, dan Han Li muncul tinggi di udara. Dia berbalik untuk melihat sekilas pegunungan di bawah sebelum melanjutkan penerbangannya. Setelah hanya beberapa kilatan, seberkas cahaya menghilang ke kejauhan. Setelah itu, Han Li memulai perjalanan melintasi beberapa kota di wilayah Tianyuan, sebuah perjalanan yang akan berlangsung selama beberapa tahun. Beberapa sekte terkenal dan keluarga besar di dekat kota semua menemukan kehadirannya, dan mereka mengirim pembudidaya kelas tinggi mereka sendiri untuk mengunjunginya, atau mengawasinya dengan hati-hati sampai dia pergi. Meskipun dia hanya melakukan perjalanan di sebagian kecil wilayah Tianyuan, perjalanan ini memungkinkan Han Li untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi umat manusia. Memang ada jauh lebih sedikit pembudidaya integrasi tubuh dalam ras manusia dibandingkan dengan ras Jiaochi, atau bahkan ras roh terbang. Selain dari 3 penguasa dan pembudidaya integrasi tubuh di bawah mereka, ada sangat sedikit pembudidaya integrasi tubuh di sekte lain atau keluarga besar. Adapun pembudidaya integrasi tubuh yang benar-benar gelandangan seperti dirinya, hampir tidak ada dalam ras manusia. Han Li telah mendengar bahwa ada lebih banyak pembudidaya seperti dia dalam ras iblis, tetapi masih tidak ada margin yang signifikan di antara jumlahnya. Bahkan jika kedua ras itu bergabung, mereka masih secara kasar memiliki kekuatan yang sebanding dengan ras rata-rata di benua Tianyuan. Inilah mengapa ras manusia dan iblis telah membangun wilayah mereka di bagian terpencil dari benua Tianyuan, di mana tidak ada ras asing yang kuat di sekitarnya. Jika tidak, bahkan dengan formasi super dan perlindungan kota surga dalam, kemampuan kedua ras untuk bertahan di alam roh akan sangat dipertanyakan. Bagaimanapun, menurut apa yang telah dia pelajari, banyak ras asing yang lebih kuat dari ras manusia dan iblis telah dimusnahkan dalam waktu singkat dalam sejarah alam roh. Dengan kekuatan barunya sebagai kultivator integrasi tubuh, dia secara alami tidak menemui bahaya selama perjalanannya. Selain itu, dia membunuh beberapa kultivator jahat secara kebetulan, dan sebagai hasilnya, reputasi dirinya yang cukup di wilayah Tianyuan. Dengan demikian, setiap sekte dan keluarga besar disadarkan akan fakta bahwa seorang kultivator integrasi tubuh yang sangat kuat yang memiliki penampilan seperti seorang pemuda telah muncul dalam ras manusia. Setelah itu, bahkan beberapa kekuatan besar dari wilayah Xuanwu dan wilayah Tianling mengirim orang untuk mencoba dan merekrutnya, tetapi mereka tentu saja akan menghadapi penolakan sopan dari Han Li. Jadi, 5 tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, ada 3 pembudidaya manusia dengan pakaian berbeda di tengah-tengah gunung yang subur di perbatasan wilayah Xuanwu dan wilayah Tianyuan. Mereka bertiga duduk di paviliun batu dan mengobrol menyenangkan. Salah satu dari mereka mengenakan satu set jubah ilmiah putih dan memiliki sepasang mata cerah yang dilengkapi dengan alis tajam yang tegas. Dia tampak berusia 30-an, dan merupakan pria yang cukup tampan dan anggun. Orang di sampingnya mengenakan satu set jubah Taois kuning dengan pedang kayu hitam usang di punggungnya. Ini adalah seorang pendekar Taois muda yang tampaknya baru berusia 17 hingga 18 tahun. Orang terakhir yang melengkapi ketiganya adalah seorang pria muda dengan serangkaian fitur wajah biasa dan kulit agak kecoklatan. Dia mengenakan satu set jubah biru panjang, dan dia tidak lain adalah Han Li. Han Li saat ini memiliki sedikit senyum di wajahnya, dan dia mendengarkan dengan sabar kisah epik pendekar Taois. Ini tidak berlebihan, sekte Mistsa yang dimiliki oleh pendiri kuil Daois Mistsa kami ketika dia berada di alam bawah benar-benar adalah sekte nomor 1 di dunia. Itu mendominasi seluruh dunia manusia dan menghancurkan semua iblis yang berani untuk menentangnya. Patriarch Profound Spirit Disciple juga terkenal sebagai kultivator nomor 1 di dunia itu. Saya telah mewarisi ajarannya dan juga mengambil alih kuil Daois Mistsa. Jika kalian berdua bersedia untuk bergabung dengan kuil kami, maka kami akan benar-benar menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Setelah kita bertiga mencapai potensi penuh kita,
kita mungkin tidak dapat menjadikan kuil Taois kita sekte nomor satu dalam umat manusia, tetapi kita pasti dapat setidaknya mendominasi seluruh wilayah, haha. Tanda petik ganda buka. Murid artefak roh, Anda telah mengatakan ini kepada saya dan Brother Han setidaknya sudah 18 kali. Bahkan jika kami menghitung semua anak di kuil Mistsa Anda, itu hanya memiliki total 2 atau 3 anggota, namun Anda memiliki keberanian untuk mengundang saya dan saudara Han untuk bergabung dengan kuil Anda. Patriark Anda mungkin merupakan kekuatan dominan di dunia manusia, tetapi di alam jiwa kita, dia hanya seorang kultivator transformasi dewa biasa. Jika tidak, bagaimana mungkin kuil Anda telah jatuh jauh ke dalam ketidakjelasan? Pria berjubah putih itu terkekeh, dan kipas kertas hijau tiba-tiba muncul di tangannya. Dia membuka kipas dengan anggun dan lembut mengipasi dirinya dengan itu saat dia menggelengkan kepalanya dengan senyum geli. Tui, Anda tidak tahu apa-apa, Chuan Muda Hai. Bukan karena seni kultivasi kuil Daois Mistsa kita terlalu lemah, masalahnya adalah seni budidaya Mistsa tanpa batas yang ditinggalkan leluhur saya memiliki persyaratan yang sangat khusus bagi mereka yang ingin untuk menggunakannya. Kembali ketika leluhur saya naik ke alam roh, dia sangat disayangkan telah menghadapi badai spasial yang sangat langka. Dia berhasil melarikan diri dari badai spasial pada akhirnya, tetapi dia menderita luka parah selama cobaan itu, dan dia binasa tidak lama setelah mendirikan kuil Daois Mistsa. Jika tidak, kuil kita pasti tidak akan terbatas pada lokasi yang tidak jelas. Pendeta Taois muda itu berdebat dengan berapi-api. Saya pikir patriar Anda memiliki banyak pandangan ke depan. Dengan keadaan kuil Daois Mistsa Anda saat ini, jika Anda telah mengambil alih gunung roh atau pembuluh darah roh, kuil kemungkinan besar sudah hancur, bukan begitu, saudara Han? Chuan Muda Hai dengan lembut menutup kipasnya saat dia menoleh ke Hon Li dengan sikap geli. Kata-katamu memang mengandung beberapa kebenaran, saudara Hai, tetapi pada saat yang sama, seni kultivasi Velodaus Artifact Spirit Disciple cukup mendalam, jadi kemungkinan besar akan memiliki beberapa persyaratan khusus bagi mereka yang ingin mengolahnya. Han Li menjawab dengan sebuah senyuman. Haha, kamu mengerti. Bahkan saudara Han memberikan dukungannya kepadaku, itu berarti kuil Daois Mistsa kita berbeda dari semua kekuatan lain itu. Bagaimana dengan itu? Jika kamu bersedia bergabung dengan kuil kami, saya dapat melewati boundless seni budidaya Mistsa ke kalian berdua segera. Pendeta Taois muda tergoda saat matanya menyipit menjadi garis tipis. Chuan Muda Hai segera memutar matanya dengan sikap menghina sebagai tanggapan. Saya sedang mengembangkan teknik pemurnian tubuh yang paling ortodoks, dan saya memiliki bakat luar biasa dalam pemurnian tubuh. Saya telah mencapai lapisan ketiga seni Fajra. Anda mungkin yang disebut sebagai guru kuil dari kuil Taois Anda, tetapi Anda baru saja maju ke tahap pendirian yayasan. Anda bahkan mungkin tidak dapat mengalahkan saya dalam pertempuran. Apa yang akan dapat Anda ajarkan kepada saya? Jika saya akan bergabung dengan sekte, maka saya akan bergabung dengan sekte yang tepat dengan reputasi yang baik. Juga, Anda sedikit ambigu dalam kata-kata Anda di sana, saudara Han. Apa yang Anda maksud dengan kata-kata saya mengandung beberapa kebenaran? Apa yang saya katakan sepenuhnya benar? Murid jiwa senior yang mendalam harus kami telah membangun kuil Daois Mistsa di lokasi terpencil itu sehingga tidak akan digeledah oleh orang lain. Chuan Muda Hai berkata dengan sikap sombong. Bibir Han Li bergerak sedikit saat mendengar ini, dan dia hanya bisa menawarkan senyum masam sebagai tanggapan. Keduanya benar-benar sepasang kotak obrolan. Dia telah mengenal keduanya sekitar sebulan yang lalu di kota terdekat. Pada saat itu, mereka sedang diburu oleh beberapa pembudidaya yayasan dari sekte lokal kecil yang telah mereka sakiti. Ini adalah kejadian yang sangat umum, dan Hon Li tidak berniat masuk saat dia terbang pada saat itu. Namun, setelah melakukan pemeriksaan sepintas terhadap mereka berdua dengan indera spiritualnya, dia menemukan bahwa salah satu dari mereka memiliki akar spiritual yang luar biasa, tetapi telah mengembangkan teknik penyempurnaan tubuh fana, dan telah mencapai lapisan ketiga seni Fajra di usia yang sangat muda. Sedangkan untuk orang lain, akar spiritualnya tampaknya sangat biasa-biasa saja,
Tetapi seni kultivasi yang dia gunakan cukup istimewa dan memungkinkan dia untuk mengambil beberapa kultivator dari basis kultivasi yang sama dengannya sekaligus. Dengan demikian, mereka berdua hampir tidak bisa bertahan melawan 5 penyerang tahap pendirian yayasan. Han Li agak tertarik dengan ini, dan dia juga menyembunyikan auranya ke tahap pendirian yayasan sebelum tiba-tiba melangkah masuk. Dengan kekuatannya, bahkan setelah membatasi dirinya pada kekuatan sihir tahap pendirian yayasan, dia masih dapat dengan mudah mengintimidasi para pembudidaya pendirian yayasan untuk mundur. Keduanya secara alami sangat berterima kasih kepada Han Li karena telah menyelamatkan mereka, dan setelah hanya mengobrol singkat, mereka mengusulkan untuk bersumpah persaudaraan bersama. Han Li tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis pada saat itu, dan dia buru-buru membuat alasan untuk menolak lamaran itu. Namun, keduanya terus mengajukan pertanyaan, dan setelah mengetahui bahwa dia bepergian ke wilayah Xuanwu untuk menghadiri Miriater Asure Convention, mereka segera gembira dan bersikeras untuk menemaninya. Ternyata mereka juga berencana untuk menghadiri kebaktian, dan Han Li tidak bisa berkata-kata mendengarnya. The Miriater Asure Convention adalah acara yang sangat megah yang bahkan dapat dihadiri oleh 3 penguasa dan 7 raja, namun keduanya berencana untuk hadir juga. Ketidaktahuan benar-benar adalah kebahagiaan. Meskipun ada beberapa pembudidaya di tahap pendirian yayasan atau di bawahnya yang menghadiri konvensi harta karun, kebanyakan dari mereka adalah pelayan atau murid. Sedikit penggarap pendirian yayasan yang menghadiri konvensi sendirian pada umumnya adalah mereka yang bertempat tinggal di dekat tempat konvensi dan hanya hadir untuk memperluas wawasan mereka. Namun, Chuan Mudahai dan Pendeta Daus ini masing-masing memiliki beberapa toples teh roh dan beberapa biji yang tidak dapat diidentifikasi, dan mereka berencana untuk menghadiri konvensi dengan membawa barang dagangan ini. Han Li benar-benar tidak bisa berkata-kata. Namun, harus dikatakan bahwa teh roh memiliki kualitas yang cukup baik, dan hampir tidak bisa disebut sebagai teh bermutu tinggi. Adapun potongan biji itu, jelas bukan sesuatu yang berharga, tetapi bahkan Han Li tidak dapat mengidentifikasi mereka. Han Li benar-benar tertarik dengan 2 komedi ini, dan masih ada beberapa waktu sebelum dimulainya konvensi harta karun Miriat, jadi dia tidak terburu-buru. Karena itu, dia setuju untuk bepergian dengan mereka berdua. Dengan demikian, dia memanggil harta karun kereta terbang bermutu tinggi, dan ketiganya melakukan perjalanan menuju wilayah Xuanwu dengan kereta. Apa yang membuat Han Li semakin terdiam adalah bahwa sebelum dia memiliki kesempatan untuk menanyakan tentang asal-usul keduanya, mereka mengungkapkan semua yang ingin dia ketahui, dan lebih banyak lagi, melalui pertengkaran mereka yang terus-menerus. Ternyata Chuan Mudahai ini berasal dari keluarga pemurnian tubuh yang sangat terkenal di kota Fana. Meskipun dia memiliki akar spiritual yang luar biasa, dia dianggap oleh dokter biasa-biasa saja saat lahir tidak memiliki akar spiritual sama sekali. Karena itu, dia selalu diasuh sebagai kultivator pemurnian tubuh. Namun, setelah menunjukkan bakatnya yang menakjubkan dalam penyempurnaan tubuh, entah bagaimana dia menemukan secara kebetulan bahwa dia memiliki akar spiritual, dan wahyu itu seperti sambaran petir ke kepala baginya. Dengan demikian, Chuan Mudahai ini segera menganggap dirinya berbeda dari orang lain dan berpaling dari jalan penyempurnaan tubuh untuk menjadi seorang kultivator sejati. Namun, dia tinggal di kota Fana di mana tidak ada sekte kultivasi nyata, dan dia sedikit sombong, sehingga sekte kultivasi kecil rata-rata tidak bisa menarik perhatiannya. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan yang cermat, dia kabur dari rumah secara rahasia untuk mencari sekte kultivasi utama di tempat lain. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan Pendeta Daus dari kuil Daoist Mistsa yang berencana untuk menghadiri Miriater Asure Convention, dan pasangan lucu itu segera cocok. Dengan demikian, mereka dengan cepat menjadi saudara sumpah dan memutuskan untuk pergi ke konvensi harta karun bersama. Dalam kata-kata murid roh artefak, konvensi harta karun segudang adalah acara besar di mana pembudidaya transformasi dewa sama lazimnya dengan bilah rumput, dan pembudidaya jiwa yang baru lahir bernilai kurang dari kotoran.
Dengan demikian, dia dapat dengan mudah meyakinkan setiap kultivator di sana untuk menjadikannya sebagai murid mereka, dan itu masih akan menjadi pilihan yang jauh lebih baik daripada bergabung dengan beberapa sekte kultivasi.